secara versi saya banyak sosok-sosok ini apa ular. Kalau yang ini Pak sosoknya apa nih Bang? Enggak yang tinggi besar. Oh yang tinggi besar. Perlintasannya di sini sangat aktif banget kok. Nah justru yang saya tahu di sini ini ada plus minus, ada maksudnya ada positif negatif. Pengen harta kekayaannya banyak lah, makalah diyakini sama mereka itu mandi di sini, padahal orang tua dulu yang mendirikan ini bukan arahnya bukan ke sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini sudah bersama Pak Iko, sedang bersama Pak Iko. Halo. Halo, Pak Iko lagi. Bosan mungkin teman-teman. Bosan. Tapi saya yakin pemirsa di rumah tidak bosan nih Pak, karena ceritanya tidak habis seperti itu. Oke Pak Iko, kemarin kita sudah explore nih Pak di Cadas Pangeran seperti itu. Kita ingin bahas nih Pak, mulai dari pertama itu sampai akhir itu seperti apa Pak persiapannya gitu Pak? Yang utama pertama itu kita briefing tim ya. Betul. Malahan kan waktu itu sempat silaturahmi dari pihak grup Par TV ke Basecamp gitu ya. Briefing di sana. Oke baik teman-teman semuanya, sebelum kita berangkat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dikasih perlindungan olehnya dan mudah-mudahan proses perjalanan explore mitosnya terkuat, juga kita dikasih keselamatan dan kelancaran, dan terutama mudah-mudahan kita dikasih kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Al-Fatihah mulai. Ya pas di lokasi tujuan kita sebelum melaksanakan explore melakukan sebelum berdoa itu kita sambutan dulu kepada warga dan viewers yang datang, karena kalau Lawang Geni explore itu banyak viewers atau subscriber yang datang ke lokasi syuting kita. Juga para warga sekitar pun termasuk Bapak Kepala Desa pun waktu itu datang juga ya. Ada. Jadi yang kehitung sama saya pun itu 230 orang kurang lebih gitu yang terhitung gitu. Belum kan ada yang datang pulang lagi. Maka dari itu sebelum berdoa kita informasi dulu kepada para viewers yang datang termasuk warga. Karena apa? Kenapa kita bikin informasi khusus buat mereka-mereka yang datang, apalagi yang pertamaan? Kita kan datang ke lokasi tersebut itu memang salah satu yang berbahaya. Ada beberapa aturan yang Lawang Geni biasa lakukan. Itu mau dianggap settingan mangga, mau dianggap itu serius mangga. Cuman kita tetap, kalau dari pihak tim Lawang Geni menganjurkan bagi siapa saja yang baru pertama kali ikut Lawang Geni, tolong jaga jangan sampai lengah, jangan sampai kosong. Kalau bisa terus isi dengan kalimat-kalimat Allah di hati kita semua. Jaga sugesti, jaga hati supaya tidak kosong, yang akhirnya menimbulkan sesuatu energi negatif terbawa ke rumah. Kita tidak tanggung jawab. Dan apabila ada sesuatu yang terasa oleh dirinya masing-masing, tolong hubungi tim, biar tim nanti netralisir lagi. Ya. Nah, kalaupun tidak ikut aturan kita, kalau ada apa-apa kita tidak tanggung jawab. Setuju Pak Kepala Desa? Setuju. Karena izin kan kita ditempuh. Segala adab-adab kita tempuh. Kita tidak mau disalahkan ketika ada apa-apa. Makanya
mau ikut aturan lawang geni mangga, tidak jadi masalah karena kita menghargai versi keyakinan seseorang. Jadi ya intinya menginformasikan supaya tidak lengah, supaya tidak kosong agar kita terjaga terus gitu. Karena kan bukan nonton konser. Apalagi kita bermain dengan temanya itu gaib-gaiban gitu ya. Itu memang nggak gaduh persepsi masing-masing, mangga. Kita izin ke sini sesuai versi kita gitu loh. Insya Allah kita tidak keluar dari syariat, insya Allah, dan sangat dijaga sekali. Dan balik lagi ke tadi, apabila ada yang terasa apa-apa, keluhan-keluhan, tolong hubungi tim biar tim netralisir lagi, biar tim obatin lagi. Terus terutama ada yang menstruasi bagi ibu-ibu, adik-adik perempuan, mangga tolong hubungi tim biar kita benteng dulu, biar kita jaga aman, sedia payung sebelum hujan. Ya nanti hubungi tim di belakang biar kita benteng dulu. Nah, padahal sebenarnya beresiko justru datang ke tempat-tempat eksplor kayak gitu, yaitu tadi mungkin menurut warga sekitar tempat itu tadi disangetkan lah, kalau bahasa Sundanya, kalau istilah bahasa Indonesia itu memang tempat yang diangkerkan oleh warga sekitar, lalu kita datangin gitu, terus kita netralisir atau kita ungkap, ya otomatis kan astral di sekitar pun tidak menerima, yang akhirnya kadang ada kesurupan masalah. Kadang ada yang kebawa ke rumah para viewers. Makanya di dalam informasi tersebut saya selalu menekankan bahwa mangga kalau mau ikut aturan kita, hayu ikuti aturan kita gitu. Tolong jaga sholawat, tolong jaga terus zikir asma-asma Allah supaya terjaga gitu. Tolong jaga, jangan sampai lengah, jangan sampai kosong. Kalau bisa terus isi dengan kalimat-kalimat Allah di hati kita semua. Kalau tidak pun tidak jadi masalah. Tapi ketika ada masalah atau kendala di luar nalar setelah pulang eksplor, kalau tidak nurut ke aturan kita tidak tanggung jawab gitu. Nah makanya itu terus diinformasikan. Karena apa? Karena kita takut disalahkan Pak Windu gitu. Karena kan soalnya berkaca flashback ke belakang gitu, ketika ada sesuatu kejadian setelah pulang eksplor yang akhirnya kita disalahkan. Tapi kan ketika kalau udah diinformasiin kayak gitu, ya luar tanggung jawab kita gitu kan. Dan dalam surat perizinan pun kita hanya tanggung jawab pada saat syuting dilakukan saja gitu kan. Itu Pak Iko punten, ketika sebelum melakukan ekspor kan, kita di base camp, kemarin di base camp dulu Pak, ada doa bersama lah. Nah ketika sampai ke lokasi itu yang datang, yang nonton itu juga diberi treatment Pak, dikasih apa ya, pemagaran pelindungan atau apa sih Pak? Itu secara versi kami ya, karena kan dari dasar dulu, karena kan suatu keyakinan dan versi itu tidak dipaksakan ya, masing-masing orang itu punya sandaran, punya keyakinannya. Tapi ketika datang ke acara kita, kan kita tidak mengundang sebenarnya kan. Datang ke acara kita, ya wayahna harus ikut aturan kita gitu. Itu apalagi yang lagi menstruasi kan, lagi datang bulan. Itu mungkin kalau dibilang wajib untuk melakukan pemagaran dulu. Agar kenapa? Agar supaya minimal ketika ada energi besar mau menyerang ke tubuhnya atau mengikut ke tubuhnya itu udah terhalang benteng, terproteksi. Jadi akhirnya terfilterlah gitu. Kondisinya itu insya Allah aman gitu. Mangga anu tadi diuningakeun bilih aya nuju menstruasi kange ngajagi aman, dan mungkin teu aya lepatna kange mengikuti aturan sementara heula mah. Ya kenapa kita melakukan seperti itu, yaitu tadi takut kita disalahkan, apalagi bagi perempuan yang memang datang dalam keadaan menstruasi gitu. Karena kan ya mohon maaf, berbau darah itu kan kalau hal-hal astral itu memang wangi lah, mengundang juga gitu. Rudy, aya nu dianti-anti tuh ibu, dinetralisir. Rudy weh. Mas Rudy. Nah, dengerin, makanya jangan ngelamun kata Abi. Enggak. Itu dinetralisir. Enggak netralisir enggak. Tadi di anti-anti tadi. Kayak udah di ya kan beberapa
fenomena-fenomena ke belakang pun ketika ada seorang perempuan yang datang ke acara kita, terus dia lagi menstruasi, yang akhirnya kan pas pulang tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba pusing, terus badannya berat-berat. Oh ya. Gak apa-apa. Jangan panik dulu. Ini aja contohnya kemarin kan dari pihak kru Part TV ya tadi ngobrol di belakang kamera kan ada gangguan. Ada gangguan kan kayak berat, kayak pulang dari tempat explore itu berat. Padahal kan si teteh kameramen kan dari pihak Part TV mungkin tidak lagi datang bulan ya karena mungkin frekuensi perempuan itu ya dibilang lemah gitu kan, gitu beda sama laki-laki. Terus kameramen pun yang laki-laki kan sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu katanya. Itu ada kendala-kendala. Nah, muyung. Nah kendala-kendala itu yang jadi bahan cermin untuk saya melakukan ya tadi pemagaran dan dan setelah pemagaran juga nanti di akhir juga ada pembersihan lagi. Ada pembersihan juga gitu. Jadi ketika beres explore itu diinformasikan lagi ke warga-warga atau viewers yang datang, ayo kalian mau pulang netralisir dulu, tolong hubungi tim, mau ke siapa aja semuanya tim, insya Allah semuanya bisa buat netralisir gitu. Ayo hubungi biar kondisi pulang ke rumah itu aman. Kan logika pun kalau misalkan energi negatif kebawa sama satu orang ke rumah, tiba-tiba ada anak kecil, tiba-tiba ada frekuensinya yang lemah dalam keluarga itu kan, itu bisa pindah, bisa mental gitu kan, bisa pindah gitu. Oke, jadi pada intinya safety lah Pak ya, safety. Mulai dari pemagaran sampai pembersihan dilakukan oleh tim Lawang Geni seperti itu Pak ya. Dan kemarin juga Pak, saya lihat ini ada warga yang ada keluhan Pak seperti itu. Memang Lawang Geni seperti itu Pak, ketika explore itu ada warga yang sakit-sakit misalkan suka di netralisir juga Pak. Iya. Kan kebetulan ya mungkin Pak Windu menyaksikan langsung ya kan kemarin kita explore. Jadi sebenarnya selain kita membuat video untuk kebutuhan YouTube, kita pun gimana ya, membantu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya menginformasikan ada yang keluhan penyakit medis, mangga mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya, kemuliaannya, dan mudah-mudahan Allah menurunkan kesembuhan biar kita dengan cukang lantaran, bahasa Sunda namanya, dengan cukang lantaran diobatan anak-anak tim Lawang Geni, mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Itu yang dilakukan senantiasa Lawang Geni kemanapun explore, selalu seperti itu Pak. Gitu. Jadi bagi warga-warga yang terkendala penyakit, ditangani pada saat nanti selesai explore gitu, atau nanti setelah istirahat explore nanti diinformasikan gitu. Kayak kemarin kan setelah pulang explore di Cai Lawas Cadas Pangeran, tiba-tiba ada yang manggil katanya, Kang itu saudara saya udah 2 tahun tidak bisa jalan katanya. Sudah tidak bisa jalan, terus ngomong itu kaku kayak yang maaf ya, kayak yang stroke ringan gitu. Si bininya udah ke samping gitu. Terus si badannya itu kerasa berat banget. Menurut keterangan dokter nggak ada. Udah check up full pokoknya katanya, udah ini nggak ada penyakit apa-apa, dia normal katanya. Kan normal nggak mungkin kelihatan kan secara fisiknya seperti kayak gitu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah kita coba membantu warga yang memang lagi sakit gitu kan. Nah, itu kan diinformasikan juga bagi warga-warga yang pada saat ini ada datang ke acara explore kami. Kalau ada keluhan penyakit bawaan dari yang tahun-tahun lalu, terus ada yang lagi sakit apa, mangga bisa ditangani pada saat nanti istirahat gitu. Istirahat explore kita tangani gitu. Supaya mudah-mudahan kan sebenarnya gini, nyari kesembuhan
tidak hanya di dokter kan. Ya jalannya dari mana aja, ya entah itu jalannya dari kita gitu, dari siapa kan itu Allah alam gitu. Atas izin Allah ketika menurut Allah itu harus sembuh pada saat itu ya pasti sembuh. Ya contohnya kan si ibu kemarin 2 tahun tidak bisa jalan, tiba-tiba sama warga dikelilingi dia jalan. Ayo Bu, jalan Bu, jalan ke jalan ya. Iya jalan. Saya kira itu apa Pak? Ternyata itu baru bisa jalan selama 2 tahun ya. Iya. Ya terbaring atau apa ya. Atas izin Allah, bukan atas izin tentu. saya, bukan. Gitu. Atas izin Allah. Nah, hanya kalau istilah Sundanya, saya tuh hanya sebagai cukang lantaran, jembatan. Wasilah gitu. ya. Iya, wasilah. Gitu. Oke Pak, kemarin kan ada apa ya? Ada mediumisasi seperti itu Pak ya. Nah, seberapa jauh sih kita dapat mengambil informasi atau mempercayai informasi yang disampaikan oleh makhluk-makhluk lah dikatakan seperti itu? Sejauh mana sih Pak kita harus mempercayai? Apakah harus ada filter juga deh buat kita? Sebenarnya versi hanyalah versi ya. Versi hanyalah versi juga kita, makanya kan dalam momen wawancara saya pasti ada kalimat seperti ini. Saya tidak memaksakan untuk kalian percaya karena sudut pandang sah-sah saja berbeda gitu. Cuman ya itu, kalau ada sifatnya nilai positif mangga silakan kalian ambil. Tidak pun tidak jadi masalah, ini hanya sekedar konten hiburan gitu. Dan itu tadi jangan 100% percaya apa yang dimediumisasikan karena kita garis bawahi bahwa jin itu pintar tipu daya. Ya yang namanya jin kan pintar tipu daya ya, pintar tipu daya. Jadi ketika dia datang orang datang ke tempat itu, tiba-tiba melakukan ritual di sana, zikirlah, manilah, tiba-tiba ada ilafat, mungkin bentuk ilafat atau bahasa hati atau bisikan hati, menyerupailah. Menyerupailah leluhur atau karuhun istilahnya. Jadilah bahwa bisikan itu dari karuhun, dari orang-orang suci, dari arwah-arwah suci, padahal itu daya dia. Ada yang ngaku-ngaku ulama lah, ada yang ngaku-ngaku karuhun leluhur lah, ada yang ngaku-ngaku orang suci lah, ada yang mengaku-ngaku jin udah diislamin terus memberikan efek positif terhadap warga. Kita hati-hati gitu dengan kalimat-kalimatnya supaya kita tidak tertipu gitu. Bener. Cuman beda, anjing ngaganggu keimanan jelema. Itu daya. Jadi manusia. Pokoknya intinya ketika ada sesuatu hal positif meskipun itu dalam bentuk mediumisasi, ya kita kenapa tidak untuk diambil gitu kan. Dari manapun kita ambil aja kalau hal positif. Atau misalkan di dalam ranah mediumisasi itu sekiranya apaan itu ngelantur, ya udah abaikan aja, nggak jangan repot-repot gitu maksudnya. Ya mungkin itu aja Pak Windu. Oke, jadi pemirsa juga harus apa ya? Harus bijak. Iya, harus bijak mencerna informasi Pak. Dan makanya ketika nonton video lawan ini tuntaskan sampai akhir. Ini hal, jadi yang kita pikirkan itu sebenarnya pikiran bijak itu tuh ini mana sih hal positifnya, bukan hal yang negatifnya gitu. Hal positifnya yang mana? Kalau hal yang negatifnya itu anggap aja hiburan gitu. Itu aja sebenarnya simpel ya. Nggak mesti repot-repot. Ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau misalkan ada yang penasaran fullnya seperti apa, bisa cek di channel YouTube Langgening. Kalau di Par TV mungkin ada batasan-batasan nih Pak dari KPID. Iya, karena kan ada apa aturan-aturan secara kode etiknya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan yang penasaran, cek saja gitu. Ada yang layak tidak layaknya untuk dipertontonkan. Seperti itu. Oke, Pak Eko, mungkin itu saja Pak Eko. Hatur nuhun atas kemarin waktunya. Iya, sama-sama. Menyempatkan Estel bersama Par TV. Saya pun terima kasih buat Par TV ini. Mudah-mudahan kedepannya ada tempat-tempat lagi yang bisa kita kunjungi bersama Pak. Oke, sebenarnya target udah ada, alhamdulillah. Nah, rencana kemana aja nih Pak? Nih rencana kita mau mengeksplor pabrik yang terbengkalai, bekas pabrik teh di Kasomalang, Subang. Ya, lalu kita lanjut ke salah satu kolam berenang terbengkalai yang berada di Kota Sumedang juga. Biar tidak penasaran, namanya nggak disebutin. Terus ada tempat-tempat yang memang itu outdoor ya, outdoor di daerah
itu masuknya desa Hariang sebenarnya, di daerah Lenyang Kuning, udah pasti terkenal banget itu. Yang lokasi Kecamatan Tanjung Kerta Buah 2 sama Kecamatan Surian udah pasti tahu namanya Lenyang Kuning. Terus kita ada acara lagi ke mana itu, ke apa, astagfirullah saya lupa. Masih Masih di Sumedang? Ya, masih di area jalanan. Sampai kemarin pun kan udah resiko kita kan medumisasi di jalan. Di jalan. Iya, banyak kendaraan yang lewat. Bener. Malah alhamdulillah itu Bapak Babinsa setempat, Bapak Kepala Desanya antusias banget. Terima kasih kepada warga sekitar, juga pemerintah setempat. Kemarin kita udah merepotkan waktunya, udah mengganggu waktunya. Kita silaturahmi ke Cadas Pangeran daerah mana? Cijeruk ya. Sampai dari pihak petugas tentara pun ada mengkonfirmasi, melihat keadaan sekitar mungkin ada apa ini. Ternyata ya alhamdulillah mereka antusias dan respect. Gitu. Saya juga sih mengucapkan terima kasih nih buat aparatur desa setempat karena sudah memberikan kesempatan juga di sana terutama untuk menguak mitos, untuk memberikan edukasi juga kan kepada masyarakat setempat dan khususnya Sumedang juga kan, lebih tercerahkan bagaimana sih cara menyikapi hal-hal yang kita anggap mistis, angker atau keramat seperti itu. Soalnya kalau kita memang egois tentang hal tidak terlihat, taruh kata itu gaib, ya susah untuk dibuktikan gitu kan. Ya yang namanya gaib kelihatan. Kita bingung menerangkan angin kan, tapi terasa gitu. Tapi susah untuk diterangkan angin datangnya gimana, wujudnya seperti apa. Ya begitupun tentang konten kami lah gitu. Jadi ya itu pinter-pinter teman-teman aja yang melihat, pinter-pinter menyimaknya saja. Sebenarnya simple, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, udah. Jadi intinya ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jangan diambil pusing. Iya, jangan diambil pusing. Ya wajar lah, yang namanya manusia banyak kekurangan. Ya kita pun hanya kebutuhan konten saja, konten hiburan saja. Apabila berbeda sudut pandang, wajar, kita manusia. Ini versi kita pun punya sandarannya. Teman-teman pun ketika berbeda paham dengan kita, ya teman-teman pun mungkin punya sandarannya juga. Mungkin itu aja sih Pak Windu. Oke, sangat menarik Pak Eko. Pokoknya diantos Pak Kapayuna. Jangan lupa juga tuh share terus video-videonya dari Part TV ya. Subscribe, like tuh. Khusus untuk fans Lawang Geni ya. Boleh juga nih subscribe Part TV juga. Kita simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Oke, pemirsa Part TV, tidak terasa ya, itu saja obrolan kita kali ini di Aheng. Yang penasaran di Lawang Geni silakan cek kepoin ya YouTube Lawang Geni, dan nanti yang di Part TV ada di tayangan ini, silakan tonton seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Eko, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk tim Lawang Geni semuanya, dan untuk pemirsa Part TV, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.